Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati dosen pembimbing 1, Bapak Abu Yazid Adnan Kutni MHI, dan dosen pembimbing 2, Ibu Hemas Haryas Harja Susetia MPD, serta kedua orang tua yang telah mendukung saya sampai detik ini. Perkenalkan, nama saya Vera Santi dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang telah saya buat yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Bluket terhadap Kemampuan Literasi Membaca Siswa pada Teks Biografi kelas 10 di SMA Negeri 1 Maron. Langsung saja di bab pertama, pendahuluan. Latar belakang di mana pendidikan merupakan usaha dari seseorang untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuh kembangkan potensi tersebut ialah dengan meningkatkan kemampuan literasi membaca. Di mana seseorang yang memiliki kemampuan literasi membaca yang baik dapat membantu dalam memahami dan menganalisis informasi yang diperolehnya. Nah, literasi membaca di Indonesia saat ini masih berada di kategori rendah. Hal tersebut dibuktikan dari hasil The Program for International Student Assessment atau disebut dengan PISA di tahun 2018 yang menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-74 dari 79 negara yang berpartisipasi. Jadi kemampuan literasi membaca siswa saat ini masih dikatakan sangat rendah, seperti halnya kondisi literasi membaca di SMA Negeri 1 Maron yang masih perlu ditingkatkan lagi. Meskipun di SMA Negeri 1 Maron sendiri sudah memiliki upaya untuk melaksanakan program literasi membaca. Namun ternyata masih banyak siswa yang merasa kesulitan dalam memahami teks bacaan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa, yaitu dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik seperti media Bluket. Nah, penggunaan media Bluket ini berbasis kuis dan permainan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa dengan suasana belajar yang menarik. Sebab yang kedua yaitu batasan masalah, di mana bertujuan untuk mengetahui fokus permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan media Bluket. Kemudian yang kedua, materi yang digunakan ialah materi teks biografi yang hanya fokus pada struktur dan unsur kebahasaan teks biografi. Kemudian yang ketiga, variabel yang diteliti ialah kemampuan literasi membaca siswa. Dan yang keempat, subjek dalam penelitian ini ialah siswa dari kelas 10A dan 10B di SMA Negeri 1 Maron. Subbab yang ketiga yaitu rumusan masalah. Nah, dalam penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh dari penggunaan media Bluket terhadap kemampuan literasi membaca siswa dalam memahami struktur dan unsur kebahasaan teks biografi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Maron. Yang kedua, bagaimana proses implementasi pembelajaran menggunakan media Bluket dalam meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa pada materi teks biografi di kelas 10 SMA Negeri 1 Maron. Dan yang ketiga, bagaimana respon siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Maron terhadap penggunaan media Bluket dalam pembelajaran teks biografi untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca. Sebab yang keempat ialah tujuan penelitian, di mana dalam penelitian ini juga terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama, untuk menganalisis efektivitas penggunaan media Bluket terhadap kemampuan literasi membaca siswa dalam memahami struktur dan unsur kebahasaan teks biografi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Maron. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan proses implementasi pembelajaran menggunakan media Bluket dalam meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa pada materi teks biografi di kelas 10 SMA Negeri 1 Maron. Dan yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan respon siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Maron terhadap penggunaan media Bluket dalam pembelajaran teks biografi untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca. Yang kelima ialah manfaat penelitian yang dibagi menjadi 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis di sini diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori media pembelajaran digital dan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana media digital yang interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa. Dan manfaat praktisnya bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai
bagi guru untuk memberikan pemahaman kepada guru tentang penggunaan Bluechat yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk menjadi motivasi siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi membaca, dan bagi peneliti lainnya menjadi pengetahuan baru tentang penggunaan media pembelajaran digital seperti media Bluechat. Selanjutnya, subbab kajian penelitian terdahulu, di mana penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang salah satunya diteliti oleh Tri Astindari yang berjudul Penerapan Pembelajaran Interaktif Melalui Media Pembelajaran Inovatif Berbasis Game Bluechat Tingkat SD atau MI di Desa Trebungan, yang menunjukkan bahwa siswa kelas 6 di desa tersebut memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang media pembelajaran yang seru melalui penggunaan media Bluechat. Adapun persamaannya ialah sama-sama mengkaji penggunaan media Bluechat, sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu mengkaji penggunaan media Bluechat sebagai media yang dapat meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterlibatan siswa, sedangkan penelitian ini mengkaji keefektivitasan penggunaan media Bluechat dalam menilai kemampuan literasi membaca siswa pada materi teks biografi. Kemudian kajian teori, pembahasan yang utama tentang media pembelajaran, di mana proses pembelajaran memerlukan suatu hal yang menarik agar siswa tidak mudah bosan ketika sedang mengikuti pembelajaran di kelas. Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, menurut Brink, media pembelajaran menjadi sarana yang dapat merangsang siswa agar proses pembelajaran dapat terjadi. Nah, media pembelajaran memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, media visual, media audio, media audiovisual, dan multimedia. Kemudian pembahasan yang kedua tentang media Bluechat yang merupakan salah satu media digital yang dirancang oleh B.N. Stewart dan hak ciptanya dipegang oleh Bluechat LLC. Nah, media Bluechat ini memiliki kelebihan yaitu menawarkan kuis dan mode permainan yang menarik, dan media Bluechat ini juga memiliki keterbatasan yaitu dalam penggunaannya menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, literasi membaca, di mana dalam dunia pendidikan sendiri, literasi membaca menjadi pondasi untuk menunjang keberhasilan belajar siswa. Literasi ini bukan hanya mencakup kemampuan mengenal huruf saja, tetapi literasi membaca juga melibatkan pemahaman, analisis, dan juga evaluasi informasi yang didapatnya. Menurut Robi, literasi membaca merupakan kegiatan yang mengarah pada kemampuan membaca dan dapat menyelesaikan masalah kehidupan. Jadi, literasi membaca ini dapat dikatakan sebagai kunci untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, selanjutnya teks biografi yang merupakan salah satu materi yang ada di kelas 10. Teks biografi ini merupakan jenis teks yang berisi tentang kisah kehidupan seseorang, mulai dari latar belakangnya, pendidikannya, dan juga karirnya. Teks biografi sendiri memiliki struktur, yaitu yang pertama orientasi, masalah, dan juga reorientasi. Selanjutnya, subbab hipotesis penelitian, di mana hipotesis ini merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap hasil penelitian atas rumusan masalah yang ingin diteliti. Adapun hipotesis dalam penelitian ini ialah handalnya, yaitu tidak terdapat efektivitas pengaruh yang signifikan dari penggunaan media Bluechat terhadap kemampuan literasi membaca siswa pada teks biografi kelas 10 di SMA Negeri 1 Maron, dan H1-nya terdapat efektivitas atau pengaruh yang signifikan dari penggunaan media Bluechat terhadap kemampuan literasi membaca siswa pada teks biografi di kelas 10 di SMA Negeri 1 Maron. Selanjutnya di bab 3, subbab yang pertama pendekatan dan jenis penelitian, di mana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan data numerik atau angka dan analisis untuk menguji hipotesis yang telah disebutkan tadi. Lalu jenis penelitian yang digunakan ialah kuasi eksperimen desain dengan bentuk desain non-equivalent control group, di mana bentuk desain ini menggunakan dua kelompok yang ingin diuji, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu sebab yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Populasi dari penelitian ini ialah keseluruhan dari siswa kelas 10 yang ada di SMA Negeri 1 Maron, dan sampelnya ialah kelas 10A sebagai kelas eksperimen dan kelas 10B sebagai kelas kontrol. Nah, pemilihan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya subbab yang ketiga, teknik dan instrumen pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan suatu data. Sedangkan instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa observasi, tes, dan juga angket. Subbab yang keempat ialah validitas dan reliabilitas instrumen, di mana validitas ini digunakan untuk mengukur ketepatan dan kevalidan dari instrumen yang digunakan. Pengukuran validitas instrumen ini berupa angket yang dapat diukur dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Lalu reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dari instrumen yang digunakan, yang dapat diukur dengan menggunakan rumus Cronbach alpha.
Kemudian, subbab yang terakhir ialah teknik analisis data, di mana dalam penelitian ini menggunakan 4 uji, yaitu uji yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji homogenitas, yang ketiga, uji independent sample t-test, dan yang keempat, uji grand ternormalisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.